Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aldila, saya dari kelas K621 ANR. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari soal UTS akuntansi manajemen. Berikut soalnya. Keberhasilan penjualan produk yang dilakukan oleh PT Perisa Nusantara pada tahun 2010 adalah sebanyak 11.000 unit dengan harga jual produk senilai 5.000 per unit. Penjualan pada tahun 2010 ini menyebabkan adanya perubahan nilai persediaan sebesar 1.500 di awal periode menjadi 500 unit di akhir periode. Selain itu, PT Perisa Nusantara juga mengeluarkan biaya administrasi penjualan per periode sebesar 4 juta. Selain biaya tersebut, PT Perisa Nusantara juga mengeluarkan biaya untuk kegiatannya yang terperinci sebagai berikut. Biaya bahan baku per unit sebesar Rp25, biaya tenaga kerja, biaya tenaga langsung per unit Rp70, BOP variabel per unit Rp25, BOP tetap sebesar Rp3 juta. Berdasarkan data di atas, berikut analisa Anda dari laporan laba rugi PT Perisa Nusantara mengenai A. Perbedaan laba bersih antara full costing dengan variable costing dengan metode harga pokok produksi menyeluruh. B. Perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan metode HPP dibebankan dengan berdasarkan pada kapasitas normal sebesar 10.000 unit. Sebelumnya perusahaan menetapkan anggaran overhead variabel sebesar Rp1.250.000 dan anggaran overhead tetap sebesar Rp2 juta. C. Jawaban dibuat dengan membuat video tutorial ke YouTube. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan full costing? Full costing adalah pembebanan biaya didasarkan pada fungsi yang ada pada perusahaan. Sehingga untuk biaya produksi terdiri dari seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi produk, baik langsung maupun tidak langsung, tetap maupun variabel. Sedangkan variable costing yaitu perbedaan biaya didasarkan pada tingkah laku biaya, sehingga elemen biaya produksi hanyalah biaya sifatnya variabel. Maka diketahui, persediaan awal sebesar 1.500 unit, persediaan akhir 500 unit, penjualan 11.000 unit. Produksi didapatkan dari penjualan ditambah persediaan akhir, lalu dikurang dengan persediaan awal, maka memproduksi sebesar 10.000 unit. Anggaran overhead variabel sebesar Rp1.250.000, anggaran overhead tetap Rp2 juta, harga jual per unit sebesar Rp5.000, biaya bahan baku per unit sebesar Rp25, biaya tenaga langsung per unit sebesar Rp70, BOP variabel per unit sebesar Rp25, BOP tetap sebesar Rp3 juta, biaya administrasi penjualan sebesar Rp4 juta dengan kapasitas normal 10.000 unit. Menghitung tarif HPP sesungguhnya. Elemen biaya terdapat bahan baku dengan variabel costing per unit didapatkan dari biaya bahan baku per unit yaitu sebesar Rp25. Maka totalnya Rp25 dikali dengan jumlah produksi yaitu 10.000 unit, maka hasilnya 250.000. Dengan full costing per unitnya didapatkan dari biaya bahan baku per unit sebesar Rp25 dengan total Rp25 dikali dengan jumlah produksi yaitu 10.000 unit, maka hasilnya 250.000. Dengan upah langsung didapatkan dari biaya tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp70, maka dikali dengan jumlah produksi yaitu Rp700.000. Dengan full costing didapatkan dari biaya tenaga langsung per unit sebesar Rp70, dengan total Rp70 dikali dengan jumlah produksi yaitu 10.000, maka totalnya Rp700.000. Biaya overhead tetap variabel didapatkan dari BOP variabel per unit sebesar Rp25 dengan total
Rp25 dikali dengan jumlah produksi yaitu 10.000 unit, maka totalnya 250.000. Dengan full costing, biaya overhead variabel sebesar Rp25 dengan total Rp25 dikali dengan jumlah produksi sebesar 10.000 unit, maka hasilnya Rp250.000. Untuk biaya overhead tetap di full costing, yaitu didapatkan dari per unitnya dari BOP tetap sebesar Rp3 juta dibagi dengan jumlah produksi yaitu 10.000 unit, maka hasilnya per unit Rp300. Maka totalnya Rp300 dikali dengan jumlah produksi yaitu 10.000, maka totalnya Rp3 juta. Maka total variable costing per unit yaitu Rp120 dengan total Rp1.200.000. Lalu full costing dengan total per unit Rp420, maka totalnya Rp4.200.000. Cara menghitung laporan harga pokok penjualan sesungguhnya untuk tahun 2010. Untuk bagian variable costing, persediaan awal produk jadi didapatkan dari persediaan awal sebesar 1.500 unit dikali dengan total per unit dari variable costing sebesar Rp120, maka hasilnya Rp180.000. Lalu biaya produksi terdapat bahan baku, tenaga langsung, dan overhead variabel. Itu didapatkan dari total variable costing per elemen. Bahan baku sebesar Rp250.000, tenaga langsung sebesar Rp700.000, overhead variabel sebesar Rp250.000, maka total biaya produksi yaitu sebesar Rp1.200.000. Barang yang siap jual yaitu Rp180.000 ditambah dengan Rp1.200.000, maka hasilnya yaitu Rp1.380.000. Persediaan akhir produk jadi yaitu didapatkan dari persediaan awal ditambah dengan produksi. Persediaan awal sebesar Rp1.500.000 ditambah dengan produksi yaitu sebesar 10.000 dikurang dengan penjualan sebesar 11.000 unit, maka dikali dengan total per unit dari variable costing yaitu Rp120.000, maka hasilnya adalah Rp60.000. Harga pokok penjualan yaitu Rp1.380.000 dikurang dengan Rp60.000, maka hasilnya Rp1.320.000. Lalu berikutnya adalah laporan harga pokok penjualan sesungguhnya untuk tahun 2010 pada full costing. Persediaan awal produk jadi didapatkan dari persediaan awal sebesar 1.500 unit dikali dengan total per unit dari full costing sebesar Rp420, maka hasilnya Rp630.000. Dengan biaya produksi didapatkan dari total per elemen biaya dari tarif HPP sesungguhnya full costing, yaitu bahan baku sebesar Rp250.000, tenaga langsung sebesar Rp700.000, overhead variabel sebesar Rp250.000, dan overhead tetap sebesar Rp3 juta. Maka biaya produksinya yaitu sebesar Rp4.200.000. Dengan barang siap jual didapatkan dari persediaan awal produk jadi sebesar Rp630.000 ditambah dengan biaya produksi sebesar Rp4.200.000, maka barang siap jual yaitu Rp4.830.000. Dengan persediaan akhir produk jadi yaitu didapatkan dari persediaan awal ditambah dengan produksi. Persediaan awal sebesar Rp1.500.000 dengan produksi
dengan produksi 10.000 unit, lalu dikurang dengan penjualan sebesar 11.000 unit, lalu dikalikan dengan total per unit dari full costing sebesar Rp420, maka hasilnya 210.000. Lalu harga pokok penjualannya yaitu 4.830.000 dikurang dengan 210.000, maka harga pokok penjualannya yaitu 4.620.000 dengan menggunakan tarif dibebankan. Anggaran BOP variabel yaitu didapatkan dari anggaran overhead variabel sebesar 1.250.000 dibagi dengan kapasitas normal sebesar 10.000 unit, maka hasilnya adalah Rp125 per unit. Lalu BOP tetap yaitu didapatkan dari anggaran overhead tetap sebesar Rp2 juta dibagi dengan kapasitas normal yaitu sebesar 10.000 unit. Maka BOP tetapnya yaitu Rp200 per unit. Lalu untuk menghitung tarif HPP dibebankan dengan elemen-elemen biaya berikut. Bahan baku pada variabel costing per unitnya Rp25 didapatkan dari biaya bahan baku per unit. Lalu dengan total Rp25 dikali dengan jumlah produksi yaitu sebesar 10.000 unit, maka hasilnya 250.000. Lalu upah langsung sebesar Rp70 didapatkan dari biaya tenaga langsung per unit, maka dengan total Rp70 dikali dengan jumlah produksi sebesar 10.000 unit, maka totalnya 700.000. Lalu biaya overhead variabel didapatkan dengan anggaran BOP variabel yang tadi sudah dihitung, yaitu sebesar Rp125, maka dikali dengan jumlah produksi yaitu sebesar 10.000, maka totalnya 1.250.000. Maka dengan total pada variabel costing yaitu per unit Rp220 dengan total Rp2.200.000. Lalu tarif HPP dibebankan pada full costing, yaitu bahan baku per unit Rp25 didapatkan dari biaya bahan baku per unit. Dengan total Rp25 dikali dengan jumlah produksi yaitu sebesar 10.000 unit, maka totalnya 250.000. Upah langsung Rp70 didapatkan dari biaya tenaga langsung per unit, maka dengan total Rp70 dikali dengan jumlah produksi yaitu sebesar 10.000 unit, maka totalnya 700.000. Biaya overhead variabel sebesar Rp125 didapatkan dari anggaran variabel yang tadi sudah dihitung, maka dengan total biaya Rp125 dikali dengan jumlah produksi sebesar 10.000 unit, maka totalnya 1.250.000. Biaya overhead tetap didapatkan dari BOP tetap yang tadi sudah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar Rp200, maka dengan total Rp200 dikali dengan jumlah produksi sebesar 10.000 unit, maka totalnya Rp2 juta. Maka total full costing per unit adalah Rp420.000 dan total full costing sebesar Rp4.200.000. Lalu terdapat laporan harga pokok penjualan dibebankan untuk tahun 2010 pada variabel costing dengan persediaan awal produk jadi, yaitu didapatkan dari persediaan awal sebesar 1.500.000 unit dikali dengan total per unit pada variabel costing sebesar Rp220, maka hasilnya adalah Rp330.000. Lalu biaya produksi didapatkan dari total
elemen-elemen biaya pada variabel costing, yaitu bahan baku sebesar 250.000, tenaga langsung sebesar 700.000, overhead variabel sebesar 1.250.000. Maka biaya produksi sebesar 2.200.000. Dengan barang siap jual, yaitu didapatkan dari persediaan awal produk jadi sebesar 330.000 ditambah dengan biaya produksi sebesar 2.200.000, maka barang siap jual yaitu sebesar 2.530.000. Lalu persediaan akhir produk jadi didapatkan dari persediaan awal sebesar 1.500 unit ditambah dengan jumlah produksi sebesar 10.000 unit, lalu dikurang dengan penjualan sebesar 11.000 unit. Lalu dikalikan dengan total per unit pada variabel costing yaitu sebesar Rp220. Maka persediaan akhir produk jadi sebesar 110.000. Harga pokok penjualannya yaitu sebesar 2.530.000 dikurang dengan 110.000, maka harga pokok penjualannya yaitu 2.420.000. Lalu terdapat laporan laba rugi pada flow costing untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010. Penjualan didapatkan dari penjualan sebesar 11.000 unit dikali dengan harga jual per unit. Harga jual per unit sebesar 5.000, maka totalnya 55 juta. Lalu harga pokok penjualan didapatkan dari laporan harga pokok penjualan yang dibebankan sebesar 4.620.000. Maka overhead kurang dibebankan didapatkan dari BOP tetap sebesar 3 juta rupiah dikurang dengan biaya overhead tetap yang sudah dihitung tadi yaitu sebesar 200 rupiah dikali dengan jumlah produksi sebesar 10.000 unit, maka total biaya overhead tetap yaitu 2 juta rupiah, maka 3 juta dikurang dengan 2 juta, maka overhead kurang dibebankan sebesar 1 juta rupiah. Lalu harga pokok sesungguhnya yaitu 4.620.000 dikurang 1 juta yaitu sebesar 5.620.000. Dengan laba kotor operasi yaitu 55 juta dikurang 5.620.000, laba kotor operasi sebesar 49.380.000. Lalu biaya operasi terdapat biaya administrasi penjualan sebesar 4 juta rupiah. Lalu total biaya periode sebesar 4 juta rupiah. Lalu laba bersih didapatkan dari 49.380.000 dikurang dengan total biaya periode sebesar 4 juta, maka laba bersihnya adalah 45.380.000. Lalu laporan laba rugi variabel costing untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010. Dengan penjualan yaitu didapatkan dari besarnya penjualan sebesar 11.000 unit dikali dengan harga jual per unit sebesar 5.000 rupiah, maka hasilnya adalah 55 juta. Dengan harga pokok penjualan didapatkan dari harga pokok penjualan yang dibebankan pada variabel costing yaitu sebesar 2.420.000. Maka total biaya variabel sebesar 2.420.000. Laba kontribusi didapatkan dari 55 juta dikurang dengan 2.420.000, maka laba kontribusinya yaitu sebesar 52.580.000. Laba periode atau biaya operasi yaitu biaya administrasi penjualan sebesar 4 juta rupiah didapatkan dari biaya administrasi penjualan sebesar 4 juta rupiah.
Lalu total biaya periodenya sebesar 4 juta rupiah. Lalu laba bersih didapatkan dari 52.580.000 dikurang dengan 4 juta rupiah, maka laba bersihnya adalah 48.580.000. Untuk full costing dibebankan dengan full costing sesungguhnya tidak mempunyai selisih, karena nilai nominal per unit keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar Rp420. Sedangkan variabel costing dibebankan dengan variabel costing sesungguhnya mempunyai selisih, yaitu sebesar Rp100 yang didapatkan dari tarif HPP dibebankan pada total per unit sebesar Rp220 dikurang dengan total tarif HPP sesungguhnya variabel costing per unit yaitu sebesar Rp120, maka dengan total Rp100. Baiklah, segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau penulisan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.